Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan bagaimana tanggung jawab instruktur senam dan juga esensi komunikasi dalam senam aerobik. Langsung saja akan dijelaskan materi pertama, yaitu saya sendiri, Sadra Fali Gusman. Pengertian dari instruktur senam, yaitu pemimpin atau panutan suatu program senam aerobik yang telah dilakukan. Maka dari itu, seorang instruktur senam harus mempunyai atau wajib memiliki beberapa kompetensi, seperti yang pertama yaitu memiliki keterampilan dan fisik yang baik. Dalam arti instruktur tersebut harus mempunyai fisik yang bugar agar bisa dipercaya oleh para peserta senam aerobik tersebut. Lalu yang kedua, menguasai materi senam aerobik. Dalam arti instruktur tersebut harus memahami sejarah atau latihan-latihan seperti manfaatnya atau tujuan latihan tersebut, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga, memahami anatomi dan fisiologi tubuh. Seperti contohnya instruktur tersebut membuat suatu latihan dan latihan tersebut itu bermanfaat untuk bagian tubuh mana. Lalu yang keempat, memiliki jiwa seni. Nah, instruktur tersebut harus memahami atau mengerti bagaimana beat-beat lagu, seperti lagu dengan tempo yang cepat dan digerakkan dan dikombinasikan dengan gerakan yang cepat, gerakan senam yang cepat, atau lagu yang temponya agak lambat digabungkan dengan gerakan yang lambat juga. Lalu yang kelima, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah, ini soft skill yang sangat penting bagi instruktur, karena bila tidak mempunyai soft skill ini, instruktur tidak bisa mencairkan suasana atau bakalan kaku kegiatan tersebut, latihan tersebut. Lalu yang keenam, mempunyai jiwa kepemimpinan. Nah, ini juga sangat penting yang dimiliki oleh instruktur, karena bila tidak kegiatan atau latihan ini tidak berjalan dengan baik karena tidak ada sosok pemimpin. Lalu yang ketujuh, memiliki empati dan simpati. Dan yang kedelapan, mudah bergaul. Nah, kedua ini harus bisa atau harus dimiliki oleh instruktur, karena bisa mencairkan suasana seperti suasana positif gitu. Nah, yang terakhir 9, mempunyai skill pertolongan pertama dalam menanggapi cedera. Dalam arti ketika ada peserta yang mengalami cedera, nah instruktur tersebut bisa melakukan pertolongan pertama untuk menanggapi cedera peserta tersebut. Lanjut, persiapan. Nah, seorang instruktur sebaiknya datang minimal 15 menit atau 30 menit sebelum senam aerobiknya dimulai. Nah, karena untuk mempersiapkan hal-hal seperti cek audio atau sound system, lalu peralatan penunjang lainnya, dan juga mengenal atau mengetahui peserta atau mencapai peserta agar suasananya lebih akrab, agar instruktur tersebut dapat mendesain kelas yang sesuai dengan kebutuhan pesertanya. Dan yang paling penting itu, instruktur harus mencapai mental sendiri agar pede dan bisa memimpin kegiatan senam aerobik tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua teman saya, yaitu Aris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Sugiyarto, NIM 6211418073. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang bagaimana persiapan seorang instruktur senam aerobik.
Nah, untuk menjadi instruktur yang siap mental, ada beberapa cara, yaitu yang pertama dengan memotivasi diri sendiri. Tentunya dengan memotivasi diri sendiri untuk selalu bersemangat. Dan yang kedua, berpikir positif. Tentunya berpikir positif untuk kejadian kedepannya. Dan yang ketiga, hindari kata-kata dan tindakan yang bisa menyebabkan risiko negatif. Kemudian yang keempat, mempunyai antusiasme tinggi. Dan yang terakhir yaitu rasa simpati dan empati. Kemudian ada tips sebelum memulai menjadi instruktur. Yang pertama yaitu memberi salam perkenalan. Kemudian yang kedua, berpakaian rapi layaknya instruktur senam. Kemudian yang ketiga, menjelaskan sarana dan format latihan. Kemudian yang keempat, menjelaskan manfaat dan tujuan program latihan. Yang kelima, memberi semangat. Kemudian ada cara pemimpin peserta. Yang pertama yaitu memberitahu peserta apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, memberikan contoh peserta bagaimana cara bergerak yang benar. Kemudian yang ketiga, berilah waktu peserta untuk mencobanya. Kemudian yang keempat, amati bagaimana peserta melakukan gerakannya tersebut. Kemudian yang kelima, berilah ujian untuk setiap progresnya. Kemudian untuk menambah suasana hati yang baik dan semangat, adapun contoh kata-kata yang bisa dilontarkan ketika aerobik berlangsung. Yang pertama yaitu, ayo semuanya lakukan secara bersama. Yang kedua yaitu, awas ketukannya. Nah, ini biasanya ketika perpindahan nada pada musik tersebut. Dan yang ketiga adalah good job. Yang keempat, tetap semangat. Selanjutnya yaitu tetap fokus. Dan yang keenam, lanjutkan. Dan yang ketujuh, ajar lagi. Dan yang terakhir yaitu luar biasa. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Arjunaja, NIM 62114180077. Saya akan menjelaskan tentang esensi komunikasi dalam olahraga senam. Kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu kunci penting untuk menjadi sukses dalam berbagai bidang kehidupan. Begitu pula dalam olahraga. Dalam senam aerobik, komunikasi antara instruktur dengan peserta senam harus berjalan dua arah. Yang berarti, segala bentuk informasi dan panduan gerakan yang disampaikan instruktur mampu dipahami dan direspon secara positif oleh peserta, sehingga mereka pun dapat mengikuti gerakan senam aerobik dengan benar sesuai irama. Komunikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada verbal, komunikasi langsung atau dengan lisan seperti menjelaskan program latihan, perkenalan, menyematkan persepsi, dan lain-lain. Yang kedua ada non-verbal, bentuk komunikasi melalui media selain tulis dan lisan seperti intonasi, ekspresi, raut muka, postur, gerakan tubuh, bau, serta cara berpenampilan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Hidayat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kan tadi dijelaskan tentang komunikasi. Nah, selain komunikasi verbal dan non-verbal, dalam memimpin, instruktur senam juga harus mengawali salam yang hangat, memperkenalkan diri, menjelaskan secara singkat program latihannya, dan usahakan hafal dengan anggota senamnya. Nah, pada saat latihan, instruktur juga harus mampu membangkitkan semangat para peserta agar aktif dalam berolahraga. Nah, di sini juga dapat dijelaskan bahwa seorang instruktur itu harus mengawali program latihannya seperti memberikan salam dan memperkenalkan diri.
salam dapat berupa sapaan seperti hai, selamat pagi, assalamualaikum, dan sebagainya. Terus selanjutnya memperkenalkan program latihan. Dapat berupa nama dari program latihan tersebut, peruntukan umur, durasi waktu, maupun ketentuan dalam berpakaian. Selanjutnya ada menginformasikan manfaat, mungkin dari manfaat program latihan tersebut. Nah, hal ini juga penting agar peserta lebih bersemangat dan termotivasi untuk rutin mengikuti program senam tersebut atau program latihan. Terus yang terakhir ada mengajak serta memotivasi peserta untuk aktif selama senam. Terima kasih. Nah, itulah paparan yang telah saya dan teman saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.